data-data yang resolusi sekian boleh disampaikan keluar. Ya. Itu nanti di tahun 2030, GEPCO 2030, itu seluruh data permukaan bumi sudah tercakup. Harapan kita, karena memang ada beberapa negara yang belum punya kantor hidrografi, terus dibantu oleh kantor hidrografi yang lain, sehingga data-data itu belum lengkap. Nah, kalau Pusit Hidrosal kita sodorkan data kepada mereka, maka Badan Geologi bilang, oh kalau gitu, kalau saya melaksanakan survei seismik, saya harus pakai datanya Pusit Hidrosal aja dulu, sehingga saya tidak mencari-cari di tempat yang luas data-data itu. Padahal kalau dia tidak memanfaatkan data yang dari Pusit Hidrosal, dia mengeluarkan kos yang tinggi. Nah, sekarang Pak, kalau kita bicara soal pengaturan, itu berarti ada satu pemikiran baru yang sebelumnya barangkali belum pernah kita lakukan. Tetapi bahwa secara fisik, pipa, kabel, dan lain-lain itu mesti sudah ada yang tersebar sebelum kita berpikir untuk penataan itu. Itu menurut Pusit Hidrosal, ini memang bisa terpetakan secara jelas begitu atau bagaimana, Pak? Sehingga seluruh kementerian itu melihat data yang dibuat oleh Pusit Hidrosal. Mana-mana yang digelar kabel, mana-mana yang boleh Lego Janggar, mana-mana yang boleh digunakan untuk pariwisata bahari, mana-mana yang digunakan SDM untuk seismik. Ada semacam zonasi gitu, Pak? Zonasi, itu tempat zonasi. Jadi digambarkan di peta, ini zonasi apa, dan kapal-kapal sangat patuh dengan ini. Sahabat Indonesia, salam sehat. Bertemu kembali dengan saya, Mulyanto, dalam sebuah obrolan dalam bingkai cinta Laut Indonesia. Bersama dengan saya kali ini kami hadirkan dengan segala hormat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Nur Hidayat SHMAP yang baru saja selesai menahkodai Pus Hidros TNI Angkatan Laut atau Pus Hidrosal. Kita berbicara tentang penataan ruang laut kita yang tentu menjadi atensi pemerintah seirama dengan program negara Indonesia yang harus menjadi poros maritim dunia. Di dalam konteks tugas dan kewenangan yang ada di Pus Hidrosal pada saat narasumber yang kami hadirkan kali ini memimpin, apakah yang sudah dapat dilakukan atau apa yang harus dilakukan di laut? Kemudian mengapa laut itu penting untuk ditata, diatur, dan bahkan di dalam Permen nomor 28 tahun 2021 menjadi landasan kuat untuk bekerja bagaimana menata ruang laut itu. Selamat datang di studio Pak Nur Hidayat. Terima kasih Pak Mulyanto. Terima kasih undangannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semua. Amin, dan amin. makin mencintai laut. Amin. Beberapa waktu yang lalu Pak Nur Hidayat dinyatakan usai untuk menahkodai sebuah Pus Hidrosal yang begitu fenomenal. Beberapa puluh tahun terakhir menjadi begitu kian penting perannya di Angkatan Laut maupun di pemerintah.
Kalau kita mengingat kepada program pemerintah Poros Maritim Dunia ini kan banyak hal yang harus kita kerjakan. Menjadi sebuah PR besar bagi bangsa kita karena tentu tidak mudah untuk mencapai Poros Maritim Dunia yang begitu bulat dalam segala aspek. Yang ingin masyarakat tahu tentu seberapa jauh yang sudah dikerjakan sebuah institusi angkatan laut, CQ, Pushidrosal Pak, dalam rangka turut menunjang program pemerintah Poros Maritim Dunia dari aspek tugas pokok Pushidrosal. Baik, Pak Mulyanto yang kami hormati dan para pendengar semuanya. Kami berangkat dari bagaimana sih orang di darat itu juga menggunakan peta darat itu sedemikian rigid. Dan itu hanya 1,8 kilometer, 1,8 juta kilometer persegi. Sementara laut kita Indonesia 2/3 juta kilometer persegi. Ada peta lautnya. Belum kita gunakan secara sempurna. Berangkat dari situ, kami coba kepada Kemenko Marves, kemudian kepada Menko Pariwisata, Kemen SDM, kemudian KLHK, kemudian para stakeholder yang stakeholder terkait, termasuk BRIN, BMKG, untuk bisa menyampaikan bahwa kita dalam membuat peta laut ada proses yang cukup rumit yang dinamakan survei. Dan survei itu mendapatkan data-data yang cukup banyak yang bisa digunakan untuk pemerintah. Jadi bisa dibayangkan kalau di laut kita sudah bisa membuat peta laut dengan sempurna, dengan data-data yang lorong lautnya jelas, ada apa di dalamnya, ada plankton apa, suhunya berapa, kemudian salinitasnya bagaimana, itu bisa disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait untuk pembangunan. Sehingga pada saat itu beliau-beliau merasa, oh iya ini bagus ini data ini. Sehingga Deputi, Dirjen, Sekjen datanglah kepada Pushidrosal untuk ngomong masalah teknik, bagaimana sih hasil surveinya. Jadi jarang ada yang kita pada saat berlayar terus ditinggalkan begitu saja. Mereka pada ikut minta supaya diberikan batu, air pada kedalaman berapa. Habis itu nanti kita serahkan kepada mereka. Dan data-data itulah yang membuat para kementerian sangat-sangat aware, sangat-sangat berterima kasih terhadap Pushidrosal. Dan dengan itu kita bisa makin banyak bagaimana sih pola penataan ruang laut yang sebenarnya di Indonesia. Pak Nur, kalau kita bicara soal pengetahuan yang dimiliki normatifnya masyarakat luas kurang begitu paham tentang situasi laut. Ini kan kalau kita bicara soal menata laut ini seolah laut yang sedemikian luas itu sebetulnya konteks penataannya itu dari pemahaman yang seperti apa. Ini kan perlu kita sampaikan ke masyarakat ini. Kira-kira dalam rangka menata laut yang luar biasa dalam luas, dalam konteks volume yang sekian banyak ini, apakah masih memerlukan penataan laut? Dan itu konteksnya untuk yang kepentingan yang seperti apa, Pak Nur itu, Mas? Baik, Pak Mulyanto. Kita negara yang dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. 17.400, hampir 17.500 sekian pulau. Swedia itu 100.000 lebih pulaunya, tapi dia tidak dikatakan sebagai negara kepulauan. Dan besarnya, luas Indonesia. Jadi penataannya sangat khusus. Dari pulau ke pulau tidak bisa jadikan jembatan. Karena sangat panjangnya, sangat luasnya, garis pantainya demikian ideal. Sehingga disitulah bagaimana kita membuat pembangunan ini sesuai dengan karakteristik yang ada di Indonesia. Bagaimana negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau ini dan terdiri dari provinsi-provinsi kepulauan yang mereka bisa membuat pembangunannya masing-masing. Tidak sama di daerah barat dengan di daerah timur Indonesia. Tentu data-data ini harus kita sampaikan. Dan data-data yang dihasilkan oleh Pushidrosal sementara ini banyak digunakan dan akhirnya kita bisa bekerja sama dengan BRIN, kita bisa bekerja sama dengan BMKG, data-data. Karena mereka mempunyai peralatan-peralatan juga yang canggih yang bisa kita gunakan bersama. Contohnya misalnya, kita mengukur pasang surut, jumlahnya alat yang ada di Pushidrosal dengan yang ada di BIG itu jauh. Artinya Pushidrosal lebih lengkap? Lebih lengkap BIG. Oh, BIG lebih lengkap? Lebih lengkap.
Ya. Dia bisa sampai 260 seluruh alat. Indonesia. Oh. Gunanya untuk apa? Ya. Dengan naik turunnya pasang surut, bagaimana? Kemudian itu diserahkan kepada BMKG. Jadi kalau misalnya ada gempa, ketinggian berapa tsunami-nya, ataukah tidak ada tsunami, itu data-data dari BIG. Nah, Pushidrosal bisa memanfaatkan itu dengan tidak perlu harus keluar uang banyak. Kita bisa minta datanya, kita bisa kolaborasi, mereka bisa ini loh Pak. Dan BIG juga butuh kami. Ya mungkin kemarin pada sempat Pak Mul berkesempatan menyampaikan tentang teritorial, batas-batasnya. BIG itu kalau bicara masalah batas teritorial laut, batas ZEE laut, itu harus melihat bagaimana hasil penilaian dari Pushidrosal. Kemudian diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk bisa komunikasi dengan negara yang bersebelahan. Sehingga mereka juga butuh kami. Nah, inilah yang buat kita kerjasama dengan baik. Itulah yang kita bangun dan ternyata memang luar biasa. Kerja di laut itu butuh kebersamaan dan itu tadi saya kembali sampaikan bahwa negara kepulauan terbesar di dunia adalah negara yang harus mempunyai pengelolaan yang tersendiri. Kalau Pak Jokowi bilang kita harus menjadi poros maritim dunia, itu sangat betul. Nah sekarang Pak Nur, kita terkurung dalam satu doktrin yang sangat lama bertahun-tahun bahwa institusi militer itu terkait dengan data yang dia produk adalah sesuatu yang rahasia gitu kan, sehingga kita masih belum terlalu familiar dengan persoalan-persoalan kita sharing data dari apa yang ada di institusi kita. Nah sekarang begitu ada persoalan-persoalan yang menyangkut pencapaian visi poros maritim dunia, ternyata banyak hal yang harus dibutuhkan dan satu-satunya selaku produksi peta nasional yang ada di Indonesia adalah Pushidrosal. Nah, tentu orang tidak gampang melupakan tentang peristiwa kebocoran data yang zaman dulu bahwa itu sampai menyebabkan satu persoalan nasional. Nah, sekarang dalam konteks sharing data yang dilakukan oleh Pushidrosal dalam konteks kepentingan nasional, ini ada batasan nggak Pak? Data-data apa yang mungkin bisa di-sharing kepada kementerian lembaga yang terkait dengan stakeholder penyelenggaraan pengelolaan laut ini kira-kira ini? Baik Pak Mulyanto, ini memang sudah jadi concern internasional karena memang laut antara yang satu dengan laut yang lain itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu Pushidrosal juga harus menjadi bagian internasional, organisasi internasional, International Hydrographic Organization. Dan kita menjadi member sudah dari tahun 51 sejak dari zamannya Pak Karno kita sudah menjadi member, dan menjadi member ini menjadi konsekuensi kita bersama untuk mengelola laut. Mana data-data yang bisa dipublikasi, mana data-data yang tidak boleh, dan itu kewenangannya IHU. Oleh karena Indonesia, Pushidrosal dalam hal ini juga mengikuti mereka. Data-data yang resolusi sekian boleh disampaikan keluar. Itu nanti di tahun 2030, GEPCO 2030, itu seluruh data permukaan bumi sudah tercakup. Harapan kita, karena memang ada beberapa negara yang belum punya kantor hidrografi, terus dibantu oleh kantor hidrografi yang lain, sehingga data-data itu belum lengkap. Oleh karena itu Inggris, Prancis, Australia itu ingin bekerjasama dengan Indonesia, khususnya di luar ZTE. Laut lepas, Laut lepas. Ini banyak sekali data-data yang belum dimiliki oleh mereka dan belum dimiliki oleh dunia. Karena Indonesia juga kalau survei ya ZTE sajalah. Di dalam aja masih belum penuh, maksudnya belum full coverage. Dan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Tahun ini kita dengan Australia dan dengan Prancis di wilayah barat. Tahun depan kita dengan Inggris dan dengan dua negara itu. Dan sekali lagi, ada kedaulatan data yang kita pegang. Kedaulatan data yang tidak boleh kita keluarkan. Oleh karena itu di beberapa negara Pushidrosnya itu di bawah Angkatan Laut. Nah ini menarik Pak. Hidrooceanografi apakah juga memang di negara lain memang di dalam payung Navy mereka atau bagaimana? Memang seperti itu? Karena memang kemudahan dari bagaimana mana yang publikasi, mana yang rahasia, itu lebih mudah dikendalikan oleh Angkatan Laut atau
angkatan laut negara-negara itu, sehingga dipeganglah oleh para perwira tinggi angkatan laut setempat untuk memimpin Pusidrosal masing-masing. Sehingga memang kadang-kadang kenapa mesti ada institusi Pusidrosal yang data-datanya untuk menasional, tapi dipimpin oleh pejabat TNI Angkatan Laut. Lah, TNI Angkatan Laut itu di bawahnya TNI, kemudian administrasinya di bawah Menhan, sehingga ini birokrasinya sangat panjang kalau mau berhubungan. Kalau kita tidak komunikasi secara langsung, itu akan sulit. Mereka menganggap, Pusidrosal ini kan tentara, milik tentara, data-datanya itu saja gitu. Tapi begitu kita sampaikan, Pak Menteri Pariwisata, apakah perlu ada lagi terumbu karang yang rusak karena ditabrak oleh kapal? Oh jangan. Ini Pak, peta laut sudah saya gambarkan seperti ini. Digambarkan seperti ini supaya kapal tidak masuk di situ. Dan kapal-kapal, nakoda kapal akan patuh dengan itu. Siapa yang bikin? Pusidrosal. Dan dengan disampaikan seperti itu, banyak institusi yang tadi saya sampaikan bahwa oh ternyata Pusidrosal ini walaupun di bawah Angkatan Laut, tapi bisa datanya digunakan untuk orang lain. Itu memang kesulitan bagaimana sih, kenapa sih kok Pusidrosal harus di bawah Angkatan Laut di Indonesia. Demikian. Oke, sekarang kalau kita bicara soal penataan ruang laut, Pak, ini konteks bahasanya kan ada sesuatu yang harus ditata sehingga tidak ada overlapping kepentingan di ruang laut, di kolom laut itu. Gitu. Nah, sekarang kalau kementerian lembaga yang paling membutuhkan data yang ada di Pusidrosal itu Kementerian Perikanan saja kah atau ada kementerian lain? Kita di laut, khususnya ada pulau dan lautnya itu sendiri, pulau atau selat. Di situ pasti dihubungkan kabel. Kabel ini ada kabel listrik. Karena ada beberapa pulau yang tidak mempunyai pembangkit tenaga listrik. Disiapkan dari pulau itu seperti dari Python ke Bali. Ini kabel listrik. Ada kabel telepon. Sehingga di sini ada Kementerian SDM, di sini ada Kominfo. Kemudian ada juga pipa. Pipa yang juga harus ditata. Demikian juga kita seringkali pengen daerahnya bagus, kemudian direklamasi. Sementara di situ banyak kabel. Bagaimana mungkin kalau kita mau membuat reklamasi? Itu ada Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Pariwisata. Kemudian ada lagi, Pak. Kalau di situ kita mau buat dermaga, tentu harus lihat apakah di situ ada pipa, apakah ada kabel, bisa bahaya. Untuk keselamatan navigasi. Untuk keselamatan navigasi, keselamatan pelayaran, dan itu ada sangkut pautnya dengan Kementerian Perhubungan. Nah, ini seperti ini jadi kementerian. Nah, kami dalam menata ruang laut juga harus melihat aspek dari kalau kita pasang pipa, kabel, apakah merusak lingkungan? Ekosistem itu yang ada di situ. Dan Kementerian KLHK sangat-sangat erat berhubungan dengan kami. Jangan asal pasang. Nah, disitulah kementerian-kementerian terkait, termasuk juga tadi Kementerian Pariwisata, Kementerian SDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan tentu, karena mereka sangat berkewenangan dengan bagaimana penataan ruang laut. Di dalam Kementerian KKP itu sendiri ada Dirjen Penataan Ruang Laut. Penataan ruang laut Nah sekarang Pak, kalau kita bicara soal pengaturan, itu berarti ada satu pemikiran baru yang sebelumnya barangkali belum pernah kita lakukan. Tetapi bahwa secara fisik pipa, kabel dan lain-lain itu mesti sudah ada yang tersebar sebelum kita berpikir untuk penataan itu. Itu menurut Pusidros ini memang bisa terpetakan secara jelas begitu atau bagaimana, Pak? Semua benda-benda yang ada di laut, mau yang berada di dasar laut kedalaman 5 sampai 10. Kita masih bisa lihat ada apa di dalamnya. Meskipun tertutup dengan walaupun tertutup lumpur, tertutup karang, kita masih bisa mensurveinya, dan itulah surveinya hidrografi yang memang sangat lengkap. Sehingga disitulah data-data itu kita bisa sampaikan. Dan memang kalau kita melaksanakan survei sekarang ini,
kita coba ngajak BRIN, kita coba ngajak stakeholder yang lain supaya melihat. Dan pada saat saya melaksanakan survei pada saat itu dengan tim, hasil surveinya ini kita serahkan kepada Pemda setempat. Seperti kami pernah ngadep Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Jawa Tengah sekalipun, bagaimana kalender rock Semarang itu kita bikinkan. Kemudian Gubernur Aceh kita bikinkan. Semua hasil survei kita serahkan supaya mereka merasa laut kita ini seperti ini, bisa dibikin apa demikian. Jadi memang kerjasama kita coba untuk gelar bersama. Kira-kira kalau kita bicara soal apa yang sudah dikerjakan Pusidrosal terkait dengan persoalan perjalanan menuju ke tercapainya poros maritim dunia yang sebenar-benarnya mendapatkan pengakuan internasional, itu sampai saat ini yang sudah diberikan Pusidrosal sudah pada koridor yang pas atau bagaimana ini? Atau ada hal yang masih belum dikerjakan? Pusidrosal tahun ini, Pak Mul, mendapatkan kehormatan dan sampai tahun berikutnya itu untuk ikut konsil setiap tahun. Konsilnya itu di markas besar IHU yang ada di Monaco. Kenapa? Karena ada penghargaan bagaimana hydrographic interest dari masing-masing negara dihitung oleh mereka. Dan Indonesia nomor 4 dari sekian negara, nomor 4. Jadi harus selalu hadir di sana. Dalam kategori apa ya, keempat di dunia? Hydrographic interest. Bagaimana hydrographic interest atau kepentingan di laut yang harus dikerjakan itu Pusidrosal Indonesia itu sangat-sangat tinggi dibanding dengan yang lain karena sangat luasnya. Kemudian tadi kalau Pak Mul bilang menuju poros maritim dunia itu sangat-sangat relevan. Oleh karena itu kita sampaikan juga kepada kementerian-kementerian ini loh ada seperti ini. Kementerian Perhubungan kemarin juga sudah mencapai kategori C untuk bagaimana pengelolaan pelayaran. Kita sodori data yang benar. Kita sodori data yang sudah menggunakan elektronik. Elektronik chart itu sudah peta elektronik, peta elektronik sudah menjadi bagian dari bagaimana kita membuatnya. Sehingga kita tidak lagi menunggu kalau misalnya ada koreksi. Seperti kayak kemarin ada di daerah Tanimbar, ada masyarakat yang melihat setelah gempa itu ada pulau-pulau tambahan karena muncul. Nah, pasca gempa. Kalau kita tidak segera survei dan kita segera petakan, maka akan menjadi bermasalah. Dan kalau menggunakan peta kertas, kita akan sulit koreksinya. Nah, kita menggunakan peta elektronik dan kita sebarkan dengan mudah. Itulah kecanggihan teknologi sekarang ini juga yang membuat kita untuk mencapai poros maritim dunia itu sangat mudah apabila dengan kebersamaan, dengan kolaborasi. Data yang ada di Pusidrosal bisa digunakan untuk SDM mencari di mana tempatnya ada minyak, di mana ada tempatnya ada terumbu karang yang bagus, yang bisa untuk pariwisata, di mana tempatnya ikan yang banyak. Karena ada plankton yang kita ambil dari air itu, kita kasihkan kepada Kementerian Kelautan, mereka akan melihat ini ada plankton ini yang dimakan oleh ikan ini gitu. Nah, itu yang membuat mereka sangat senang dengan data-data itu. Dan saya yakin Pak Mul bahwa kita menuju track yang benar dengan data-data Pusidrosal. Peta laut sudah digunakan untuk menata bagaimana pembangunan laut ke depan. Nah, ini yang kalau kita bicara soal sumber daya yang ada di laut begitu melimpah, bukan saja sumber daya ikan, tapi juga kalau kita bicara soal institusi ESDM, maka punya kepentingan yang begitu besar tentang survei tentang potensi sumber yang bisa didapat di bawah kolom air laut, katakanlah di landas kontinen, yang barangkali sebelum keterbukaan Pusidrosal terhadap sharing data ke kementerian dan kelembagaan, terutama yang masuk dalam stakeholder tata kelola laut ini, kalau dipikir begitu banyaknya data yang di-sharing oleh Pusidrosal kepada kementerian lembaga yang lain, sebetulnya ESDM ini mendapatkan keuntungan yang besar sebetulnya, Pak ya. Artinya sangat betul. Misalnya di bawahnya ESDM itu ada Badan Geologi.
Badan Geologi itu selalu membuat data-data bawah laut, dasar laut. Di situ ada apa, di situ ada apa. Dan seringkali mereka melaksanakan survei seismik. Survei seismik ini seperti survei ya sendiri gitu, dengan peralatan yang canggih. Kemudian mereka hanya melihat apakah di situ ada permukaan yang datar, bagaimana permukaannya, ada batimetrinya Pak ya. Batimetri. Ada lumpur atau pasir, pasirnya apa, dari pasir tertentu dia akan mendapatkan apa. Nah, kalau Pusidrosal kita sodorkan data kepada mereka, maka Badan Geologi bilang, oh kalau gitu, kalau saya melaksanakan survei seismik, saya harus pakai datanya Pusidrosal aja dulu, sehingga saya tidak mencari-cari di tempat yang luas data-data itu. Padahal kalau dia tidak memanfaatkan data yang dari Pusidrosal, dia mengeluarkan kos yang tinggi. Bayangkan kalau dari kita kan, oh ini loh lumpur, oh ini loh pasir. Nah, Menteri SDM sendiri sampai menyampaikan ke kami, kalau gitu setiap kali berlayar survei, dasar lautnya kasihkan ke kami, khususnya pasir dan batu. Itu menjadi salah satu material objek untuk menandai tentang kemungkinan adanya kandungan sumber daya di bawah. Beliau bilang kalau kami memang ilmunya tidak sampai ke sana. Beliau menjadi concern ke sana karena kami tidak seismik sembarangan. Selama ini di tempat lumpur juga saya seismik, di tempat yang tidak perlu saya seismik juga karena saya mencari-cari. Tapi dengan data dari Pusidrosal, oh ini pasir. Begitu diambil, pasirnya pasir apa ini? Kok pasir seperti ini? Bisa jadi di sebelahnya ada gunung berapi, kemudian panas bumi. Bisa jadi mungkin ada yang menjadi emas, karena saya juga baru tahu Pak Mul dari Menteri SDM ada. Jadi emas itu bisa diambil apabila dia mengalami panas yang tinggi dalam waktu yang lama, khususnya di dalam air. Itu beliau sampaikan seperti itu. Jadi kalau ada pasir, makanya kami selalu kalau survei, begitu lihat pasir, kami ambil. Jadi pulang di dermaga sudah ada Badan Geologi yang oleh pasir, karungan oleh pasir. Nggak apa-apa kan oleh pasir. Ini kan termasuk dalam konteks mitigasi bencana yang barangkali sekarang yang lagi ngetren kan adalah tsunami misalkan. Ada beberapa yang berpotensi menjadi tsunami karena pertemuan lempeng. Kalau kita ada di pertemuan lempeng Filipina, kemudian Australia kalau tidak salah ada 4 kan. Nah jadi masyarakat juga saya kira semakin paham bahwa peran Pusidrosal yang dulu seolah-olah khusus untuk kepentingan Angkatan Laut, peta karena pelayaran navigasi nih Pak. Nah sekarang Pelindo Pak, kalau kita bicara Pelindo dengan tol laut, kemudian juga pembangunan sarana prasarana pelabuhan misalkan. Nah ini juga menjadi semakin penting dipahami masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur dalam konteks pelabuhan ini tidak semudah seperti membangun infrastruktur di darat. Gitu. Dan ini saya kira juga data-data penting yang harus diambil kepada Pusidrosal, Pak. Yang pertama kalau tadi mitigasi bencana itu sangat penting. Kita pernah survei di Lampung. Dan pada saat itu ada gunung berapi anak Krakatau itu meletus. Dan kami bisa langsung bikin bagaimana sih inundansinya, bagaimana sih gelombangnya, ketinggiannya sampai di mana, kemudian dia sampai di darat berapa ketinggiannya. Itu dimulai dari bagaimana dia mengeluarkan getarannya. Sehingga kami dalam melaksanakan survei, bila ada dapat gunung-gunung, seperti kemarin terakhir kita melaksanakan survei di daerah timur, Nusa Tenggara Timur, itu kita mendapatkan 21 gunung dan diantaranya ada yang sampai keluar, lavanya keluar terus-menerus ada. Berarti ini aktif Pak ya? Aktif. Dan itu hampir seluruhnya aktif, makanya kita waspadai. Dan kita serahkan kepada BMKG, kita serahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana. Mereka langsung membuat FGD. Ini loh pentingnya data hidrografi ini untuk membuat bagaimana sih mitigasi bencana yang benar.
Kalau tadi Pak Mul bilang ada lempengan-lempengan, terus Yeah. di situ ada gunung, terus bagaimana? Sangat potensial. Nah, gitu ya. itulah makanya ada Profesor Adriano dari ITB yang menyampaikan di daerah Ambon itu kalau gempa bukan gempa tektonik, tapi gempa vulkanik. Jadi Pak Mul, kami telah juga melaksanakan survei bersama dengan geologi, dengan para akademisi di daerah Ambon dan sekitarnya, dan kita mendapatkan gunung yang sangat tinggi, tingginya sampai 3.600 dan panjangnya sampai 16 km. Jadi kalau bisa bayangkan seperti Semeru, tapi Semeru kan cuma berapa kilometer? Iya, iya. Ini di dasar laut. Dasar laut. Oke, ya. Jadi kalau permukaannya itu 300 meter dari permukaan air laut. Jadi sangat besar. Dan kebetulan kami juga mempunyai kewenangan untuk menyodorkan nama. Kami juga sudah sampaikan kepada BIG selaku pembuat nama-nama seluruh permukaan baik laut maupun selat itu oleh BIG yang namakan, dan itu akan diisut kepada UN internasional. Okay. Dan kita sodorkan. Jadi kemarin kita sudah ACC di Skupen, ada gunung yang namanya Pegunungan Soekarno. Itu di mana Pak? Di koordinat di bawah persis Pulau Ambon. Di situ. Itu besar, dan itu dimungkinkan masih hidup karena dari beberapa literatur yang menyampaikan kalau batu ini seperti ini, maka ini masih hidup. Dan bisa kita lihat Pak Mul yang ada di selatan Banda Neira itu masih dulu ada gunung yang meletus dan itu menjadi kaldera yang besar. Nah, seperti itu. Itu mitigasi bencana, dan kita sudah sampaikan data itu kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan BMKG, dengan BIG. Kemudian dengan tadi yang Pak Mul sampaikan juga yang kedua dengan Kementerian Perhubungan. Kami usahakan memang setiap 2 bulan sekali kami laksanakan minum kopi bersama dengan Dirjen Perhubungan Laut. Dan kami sangat mendapat masukan dari mereka, dan mereka juga sangat mendapat masukan dari kami. Dengan kita bisa melaksanakan minum kopi bersama, kita santai, kita bisa menyampaikan banyak-banyak tempat yang bisa digunakan untuk tempat jeti, tempatnya pelabuhan, kemudian bagaimana treknya keluar, sehingga kita bisa memungkinkan seperti Bali, itu bisa kita keruk, kemudian kita bisa bikin tempat untuk tempatnya yacht. Sementara orang sana senang dengan itu. Mereka tidak punya, dan dari direktur Pelindonya sana pengen ada tempatnya yacht, sehingga kita buat bagaimana sih sebenarnya arus yang memungkinkan aman, kemudian bagaimana sih pembuatan bangunan-bangunan di bawah laut yang memungkinkan arus itu tidak merusak dari kapal-kapal yang sandar, dan bagaimana pembuatan dermaganya, pembukaan alurnya, dan itu semua sudah dipetakan, bukan peta alur listrik pakai elektronik, sehingga dengan peta elektronik ini akan mudah, tinggal melihat posisi kapal sudah masuk apa enggak, sudah dalam posisi on track atau tidak yang bagus. Nah, inilah kerjasama itu, dan data-data itu memang mereka sangat butuhkan supaya mereka tidak gegabah dalam pembangunan pelabuhan. Kemudian bagaimana kita melihat di daerah Mataram, itu ada, kita di darat itu ada sirkuit, dan di situ harus ada kapal besar yang bisa masuk. Dari perkiraan mereka tidak bisa, tapi kita bisa bilang ini bisa direkayasa. Artinya rekayasa alur, pembuatan bagaimana, di mana yang kita harus keruk, di mana kita harus bikin dermaga, di mana kita harus pembuatan alur, bagaimana kita membuat peta yang recommended-nya benar, sehingga tracknya itu bisa digunakan oleh kapal-kapal itu masuk dengan aman. Dan sekarang ini sudah bisa. Artinya apa? Itulah bagaimana kita bersama-sama dengan kementerian-kementerian terkait supaya mereka bangun dengan benar gitu. Sekarang kalau Direktorat Perhubungan Laut ini kan justru sangat penting, Pak. Sering kali kita mengingatkan peristiwa beberapa yang lalu, area Lego, kemudian beberapa hal yang terkait dengan masalah navigasi pelayaran ini.
yang Madura dulu pernah Ya. kesangkut itu Pak. Ya, rusak. Artinya ini kan menjadi perhatian yang serius lah. Sekarang dengan bertambahnya kepentingan atau kebutuhan internet antar bangsa ini kan Ya. juga tidak bisa dihentikan kebutuhan sekian terabyte yang harus melintas. Adakah kewajiban yang harus dipikul oleh, barangkali kalau Pak Nur bisa punya hal yang pernah didengar, kira-kira kalau pihak asing menggunakan manfaat gelaran kabel yang konteksnya untuk kepentingan komunikasi, ini kan tidak bisa dibendung, ini kan tiap tahun berubah, bertambah banyak. Seberapa banyak dari hasil survei ini untuk yang kepentingan kabel internet ini Pak? Kalau Baik, iya, Pak Mul. Kita tahu seperti Natuna, Ya. pulau-pulau yang tersebar di mana-mana. ya. Itu sekarang kan masih menggunakan palaparing atau satelit. Palaparing, oke, ya. Pemerintah sudah menyediakan satelit, tapi kita bisa melihat Ya. masyarakat apakah mereka bisa bertelepon, mereka bisa melaksanakan komunikasi data dengan baik. Ternyata lemot, sangat lemot. Sehingga perlu ada kabel-kabel Ya. yang dipasang dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya dari pulau ke pulau yang lain. Ya. Nah, di situ ada landing point di pulau yang mana, landing point di mana, dan Pus Hidrosal merasa ini menjadi kewajiban anak bangsa untuk ikut menyumbangkan. Data-data ini ada, bisa silakan pakai. Sehingga jangan sampai daerah ini untuk ada kabel, tapi daerah ini diserahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk Lego jangkar, ya rusak. Sehingga kami selalu erat hubungannya, dan pada tahun 2021 yang lalu kami pertama kali di bulan Februari masuk, di bulan Maret kami bikin launching. Itu juga bagaimana sih kita membuat aplikasi yang baik dan diluncurkan oleh Menko Marves, sehingga seluruh kementerian itu melihat data yang dibuat oleh Pus Hidrosal. Mana-mana yang digelar kabel, mana-mana yang boleh Lego jangkar, mana-mana yang boleh digunakan untuk pariwisata bahari, mana-mana yang digunakan SDM untuk seismik. Ada semacam zonasi gitu Pak ya? Zonasi, itu tempat zonasi. Jadi digambarkan di peta, ini zonasi apa, dan kapal-kapal sangat patuh dengan ini. Nah, sekarang bagi yang sudah terlanjur tergelar di kalau kita sudah mengatakan zonasi, mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi kegiatan fisik penggelaran kabel ataukah pipa atau infrastruktur lain yang di seabed itu, bagi yang sudah established di sana, sementara itu katakanlah ditemukan satu potensi sumber daya yang memungkinkan untuk berkontribusi kepada pendapatan negara, ini berarti terjadi perebutan kepentingan ini. Gimana ini? Kalau perannya Pus Hidros gimana ini? Jadi kami sering ditanya oleh Kemenko Marves, Pak Luhut, Nur, kamu kalau minta uang boleh silahkan, itu pajak. Saya bilang kami dengan mereka survei Pak, kami mendapatkan balikan. Jadi artinya tidak perlulah kami minta, tapi data-data ini kita gunakan bersama. Dan mereka sangat senang dengan itu, dengan mekanisme yang seperti itu. Mungkin ke depan, kalau misalnya Kementerian Keuangan kita bisa ikutkan, apakah itu bisa masuk ke PNBP, bisa jadi, sehingga setiap kali survei, siapapun yang melakukan survei bisa diserahkan ke Pus Hidrosal, dan Pus Hidrosal bisa membuat peta laut, dan kita serahkan kepada mereka semuanya. Mengenai kabel, bahwa kita mempunyai di Indonesia itu Askalsi. Jadi asosiasi tentang kabel laut sudah ada di Indonesia, dan di dunia juga ada asosiasi tentang kabel laut, dan kami sudah masuk dalam bagian itu, sehingga di mana kabel di dunia sudah terpasang, kami bisa mengikuti kabel-kabel mana yang sudah terpasang, kami sudah bisa gambarkan di peta laut. Kemudian kami hasil survei terbaru, misalnya ada kabel putus pun kita juga serahkan kepada mereka supaya kabel-kabel ini diperbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki maka akan bisa menjadi tempat yang lain. Atau misalnya mau tetap digunakan sebagai kabel, ya kita sambungkan kembali. Dan itu yang membuat kita ini, concern kita ini dipercaya oleh mereka. Karena kita merasa
ini anak bangsa, saya anak bangsa, saya harus menyerahkan data ini kepada mereka. Mereka sangat butuh tentang itu. Bagaimana membuat bangunan di laut kalau di bawahnya ada kabel. Sempat dibuat reklamasi sebelum ada PIK 12. Itu tidak menyampaikan ke Bukit Drosal. Terus kita sampaikan ke Pak. Ini di depan mata ibu kota ini. Di depan mata. Saya sampaikan, ini Pak, ada kabel seperti ini. Kalau gitu pindah. Yang ada nggak ada. Sekarang sudah ada PIK 1, PIK 2 yang sekarang tertata ini sudah nggak ada kabel di situ. Dan kami juga sampaikan kepada Pelindo, kalau mereka melaksanakan pengerukan, kasih tahu kita supaya dipetakan. Kemudian dengan dipetakan itu kapal-kapal di seluruh dunia merasa nyaman masuk di pelabuhan Indonesia. Kalau tidak peta baru atau dilaksanakan revisi, maka mereka akan merasa canggung masuk di Indonesia. Inilah konfidensial yang harus kita juga wadai sebagai anak bangsa. Kita harus ikut supaya kita seperti Panama, seperti juga Yunani. Banyak kapal yang datang ke sana. Sementara Indonesia ini sebenarnya banyak yang UMKM yang mau mengirim barang ke luar negeri. Tapi di mana tempatnya kita sulit. Nah, ini yang kita sampaikan kepada kementerian terkait supaya data-data ini bisa dipakai. Demikian juga yang tadi untuk pelabuhan dan kabel-kabel yang memang harus tertata rapi. Bukan hanya kabel telepon tadi. Dan kalau misalnya urusan tentang kedaulatan data, kita harus tahu, Kominfo harus tahu berapa frekuensinya dari kabel ini, berapa data-data yang masuk ke kabel ini. Dia yang akan membuat recording, kita yang menggambarkan di lautnya. Gitu. Nah ini kira-kira Bukit Drosal untuk mendukung program pemerintah yang sebegitu sangat vital, Pak. Apakah kira-kira ini ada satu barrier atau hambatan yang kira-kira Bukit Drosal bukan tidak bisa menyelesaikan, tetapi ini menjadi satu handicap yang harus dibicarakan dengan pemerintah di level yang lebih tinggi. Karena tidak jarang sebuah upaya baru itu tentu ada pihak-pihak yang merasa kehilangan kepentingan dan paling tidak merasa dirugikan. Ini kira-kira ada Pak ya fenomena seperti itu? Tentu ada, Pak Mul, karena yaitu tadi yang pertama saya sampaikan, Bukit Drosal di bawah TNI Angkatan Laut, sehingga kadang orang itu TNI cuma bisa nembak, bisa ngelap-lap senjata gitu aja kan, tidak tahu bagaimana dasar laut, tidak tahu. Nah, itu yang sebenarnya itu kendala. Tapi kita terobos kendala itu menjadi peluang, dan saya bersyukur semua kementerian bisa mengerti tentang itu, dan bahkan banyak biaya, banyak dana yang ada di kementerian dan lembaga yang bisa dikolaborasikan bersama. Yang tadi misalnya Pasang Surut, kemudian kebetulan Wakabrin adalah Angkatan Laut, Angkatan Laut, sehingga kita bisa komunikasikan. Ada pembelian kapal yang nantinya akan dilaksanakan krunya itu bersama Bukit Drosal. Nah, nantinya ini akan menjadi Jawa-Isar bersama. Memang mereka punya lebih dari 6 kapal, tapi karena sudah lama rusak akan beli baru. Dan ini akan memungkinkan kita bisa berkolaborasi bersama, dan dengan kita bersama ini akan mudah. Jadi kalau tadi kendalanya tentu anggaran. 1 tahun anggaran di tahun 2022 itu kami melaksanakan operasi survei. Itu 19 waktu operasi. 9 waktu operasi. Jadi namanya operasi ada 19. Digelar seluruh Indonesia dalam 1 tahun. Begitu 2023, mungkin Pak Mul dengar ada pengetatan anggaran. Jadilah 3 waktu operasi. 3 waktu operasi. Ini kami sampaikan kepada publik supaya inilah sebuah kendala. Tapi kami coba kendala itu jadi peluang. Dengan kami bersama-sama dengan unsur lain seperti tadi. Saya mau menata kabel.
saya mau masang kabel dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Oke, saya siapkan dari sini ke sini. Tapi tolong kamu survei ya. Dari sini ke sini, surveiin. Supaya kamu yakin, tapi hasil surveinya serahkan ke kami. Dengan kita sudah mendapatkan hasil survei itu, kami assessment, jadilah penggambaran di peta laut yang terbaru. Berarti kan tidak perlu saya pakai uang saya sendiri untuk pelaksanaan survei seperti itu. Dan ini makin banyak dengan menggunakan aplikasi yang tadi di launching oleh Pak Luhut. Itu seluruh stakeholder, seluruh pengguna yang menggunakan kabel pipa di dalam laut, itu isutnya gampang. Saya mau daftar, saya permohonan langsung dalam satu aplikasi. Bus Hidrosal membuat rekomendasi satu, gambarnya dari sini ke sini. Maka SDM akan lihat, oh tidak mengganggu daerah saya. Pelabuhan akan melihat, oh tidak mengganggu saya ke sana. KLHK secara lingkungan aman. Maka dari situlah dinyatakan bahwa rekomendasi satu boleh dipakai. Setelah itu penggambaran itu disurvei oleh mereka. Setelah disurvei, dapat data, kita buatkan di peta. Jadilah rekomendasi 2 yang lebih jelas. Kemudian ditetapkan bahwa kabel itu dari sini ke sana dengan panjang sekian. Kemudian mulailah mereka menata kabel itu. Itu baru satu kabel. Dalam satu hari bisa ada 3 pemrakarsa atau 3 pemohon. Untuk sistem kabel bawah laut ini, Mas. Kabel bawah laut. Bayangkan 17.500 pulau dihubungkan satu dengan yang lain. Kabel listrik, kabel laut, kabel telepon, pipa gas, pipa minyak, semua harus dalam satu aplikasi itu, sehingga membuat kita seluruh kementerian dapat bekerja keras, dapat bekerja bersama-sama, sehingga saya merasa kendala yang tadi disebutkan justru menjadi peluang gitu, Pak. Peluang, karena kami mendapatkan data hasil survei mereka. Ya mudah-mudahan ke depan kita punya solusi yang terbaik supaya kita bisa membuat survei yang lebih konkret. Pak Nur, saya kira begitu menarik dan unik kalau kita bicara soal mengeksplor sumber daya laut. Tetapi kembali bahwa mengeksplorasi laut itu identik dengan high cost dan high tech. Yang kalau kementerian lembaga di antara sekian banyak stakeholder tadi teralokasikan anggaran khusus sesuai dengan visi masing-masing, saya kira ini tidak begitu efektif, Pak. Saya kira peran Bus Hidrosal adalah satu pilihan yang paling tepat, yang paling tepat untuk diajak. Dan saya pikir juga ini paling sesuai, banyak sesuainya daripada tidaknya apabila terkolaborasi dengan kementerian lembaga yang terkait dengan persoalan pengelolaan laut. Begini Pak Mul, ada satu hal yang memang kita harus akui bersama, bahwa Bus Hidrosal ini bagian dari IHO. Ada teknik-teknik, ada standarisasi kemampuan personil, kemampuan melaksanakan survei, dan ada standarisasi data yang harus dibuat secara internasional, secara standar. Sehingga tidak sembarangan orang di Indonesia melaksanakan survei, kemudian, oh ini datanya sudah benar. Banyak mereka itu membuat survei di laut, tapi datanya tidak lengkap. Artinya yang mereka lakukan tadi akhirnya loss kan, jadi eman, karena tidak standar, tidak bisa digunakan. Oleh karena itu kami coba dengan Kementerian Perhubungan, kami coba dengan pelabuhan-pelabuhan yang mereka punya peralatan survei, kemudian orang-orang survei diajari di Bus Hidrosal selama 6 bulan untuk mendapatkan sertifikasi. Dan sertifikasi hidrografi ada kategori A, ada kategori B, ada kategori C. Kategori A itu internasional dalam bentuk pengetahuan. Tadinya ITB saja. Nah sekarang STTAL bisa. Kemudian kategori B itu adalah surveyor yang bisa melaksanakan survei secara internasional dan benar. Dan itu harus standar. Dan itu yang membuat kita ini tidak mudah membuang uang. Karena memang dengan data yang sudah standar, sekali jalan itu mendapatkan data-data yang lengkap, kemudian kita bisa gunakan bersama. Itu standarisasi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi ada BNSP yang mengharuskan data-data hidrografi itu harus disahkan oleh Bus Hidrosal, khususnya di Indonesia. Dan
untuk bisa mengeluarkan sertifikat kategori A dan kategori B. Iya. Lembaga pendidikan khusus hidrografi Iya. seperti STKL, Punya, Pak, kemudian punya, kemudian Pusdik Hidros itu di bawahnya Kodik Klatal, Oh. itu harus mendapatkan kelulusan. Ya. Jadi 3 tahun sekali dites. Ya. Sampai kami itu rapat kemarin di Bali bersama delegasi dari Belanda. Ya. Enak sekali ya, Indonesia lulus, Belanda tidak lulus. Artinya ini perlu standarisasi kelulusan yang bersifat internasional ya, Pak? Bersifat internasional. Inilah gunanya supaya data-data itu tidak hilang percuma. Jadi dengan hasil yang sedemikian standar, maka uang yang dikeluarkan itu ada manfaatnya gitu. Ini ya, tadi high cost, tapi standarisasi dari IXO yang memang ya istilahnya harus dipatuhi. Dan setiap tahun kita melaksanakan rapat. Dan kebetulan waktu selesai pandemi kami masuk, kemudian kami bikin rapat standarisasi di Bali, kemudian bagaimana standarisasi personilnya, kemudian bagaimana kita masing-masing regional, jadi ada regional itu ada 14 di seluruh dunia, itu kumpul di Bali. Jadi ada 3 pertemuan, karena di circular letter siapa yang mau, gak ada yang mau. Saya bilang saya siap dan Bali tempatnya. Dan mereka mulai, itulah Indonesia. Indonesia itu kalau rapat, itu rapatnya di situ, hotelnya di situ. Kalau di luar mungkin Pak Mul bisa, misalnya di Jepang aja yang maju ya. Tempatnya convention hall-nya di mana, hotelnya di mana, kita harus jalan dulu gitu. Nah itu ya. Tapi Indonesia ini sudah luar biasa. Jadi kalau tadi disebutkan bagaimana kita supaya mendapatkan high quality dari high cost tadi, memang harus standar. Oke. Ini Indonesia kan juga kalau tidak salah pertama kali di Asia Tenggara yang masuk di IXO, Pak ya. Artinya usia yang cukup lama bagi Pusidrosal mengattach kepada sebuah lembaga internasional yang International Hydrography Organization ini. Dan ini merupakan satu investasi yang luar biasa. Artinya tingkat kepercayaan internasional kepada Pusidrosal juga menjadi sandaran yang begitu sangat penting. Pak Nur, ini saya kira menjadi satu apresiasi yang patut diberikan kepada Pusidrosal yang secara pribadi adalah Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Nur Hidayat yang pada masa kepemimpinan di Hidrosal memberikan satu penuangan dalam bentuk buku Kabel dan Pipa Bawah Laut di Indonesia, Nilai Strategis dan Tata Aturan Internasional. Saya kira ke depan kita mau tidak mau harus mematuhi regulasi-regulasi yang ke depan lebih tertib, yang mungkin negara-negara tetangga ada yang sudah menganut ketertiban di dalam tata letak kabel dan pipa bawah laut ini. Sahabat Indonesia, saya kira di dalam usia 100 tahun hidrografi dunia, Pusidrosal mengambil langkah-langkah yang sangat terpuji, dan saya kira kita tidak akan cukup untuk membahas seberapa jauh kiprah Pusidrosal yang juga tentu dituangkan dalam beberapa tulisan. Maka kepatuhan kita kepada regulasi baru tentu kita juga harus bisa memahami kenapa penataan ruang laut dengan peta laut Indonesia itu menjadi hal yang sangat penting. Dan itu saya kira juga harus dipahami oleh para stakeholder yang ada di Indonesia demi kepentingan pemerintahan kita menuju ke poros maritim dunia. Saya kira adalah nilai yang sangat penting. Dan sekali lagi Pak Nur, terima kasih atas kehadiran di studio. Dan untuk tidak kapok, saya kira masyarakat masih pengen tahu apa yang sudah dikerjakan Pusidrosal untuk kepentingan nasional. Demikian obrolan kita kali ini dan salam sehat.